Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, segenap karyawan rumah sakit Aisyah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita bisa melapangkan waktu kita untuk tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian pada pagi yang cerah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan yang pernah kita bahas sebelumnya, masih berkaitan dengan al-masail al-khams, masalah 5. Masalah 5 itu apa? Sebagaimana yang sudah kita ketahui, yaitu respon Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Yang pertama, ma huwa din? Apa itu agama? Yang kedua, ma hiya dunya? Apa itu dunia? Yang ketiga, ma hiyal ibadah? Apa itu ibadah? Ini yang kita kaji di bulan yang lalu. Dan untuk topik sekarang kita akan mengkaji pertanyaan yang keempat, yaitu ma huwa sabilullah? Apa itu sabilullah? Kemudian pertanyaan yang terakhir atau kelima, ma huwal qiyas? Apa itu qiyas? Jadi masalah 5 itu berkaitan dengan respon Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan tadi, tentang agama, dunia, ibadah, sabilullah, dan qiyas. Dan masalah 5 ini sangat penting atau memiliki urgensi yang cukup vital dalam pemikiran keagamaan Muhammadiyah, karena semua aktivitas ijtihad atau aktivitas intelektual yang ada di Muhammadiyah itu harus dilandasi dan diinspirasi masalah 5. Sehingga dengan kita mengkaji masalah 5 itu, kita paham tentang manhaj pemikiran keagamaan Muhammadiyah atau metodologi pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah memahami agama itu. Oleh sebab itu, di antara tokoh Muhammadiyah, misalnya Profesor Syamsul Anwar dan yang lainnya mengistilahkan masalah 5 itu sebagai paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Sehingga penting kita untuk memahami masalah 5 itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk kajian kali ini kita akan berbicara tentang masalah 5 yang keempat, berkaitan dengan sabilullah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa kok Muhammadiyah penting untuk menanyakan ma huwa sabilullah? Apa itu sabilullah? Karena istilah sabilullah itu terdapat di dalam teks-teks keagamaan kita. Misalnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wajahidu fi sabilillah, dan berjihadlah kamu di jalan Allah. Kemudian juga ada waqatilu fi sabilillah, dan berperanglah kamu di jalan Allah. Sehingga di dalam Al-Quran itu digambarkan bahwasanya orang yang menempuh jalan
untuk keridhaan Allah itu diistilahkan orang yang berjalan fi sabilillah. Sehingga Muhammadiyah penting untuk menanyakan ma huwa sabilullah. Ketika Muhammadiyah bergerak di dalam dakwah sosial dengan 3 bidang garap itu. Yang pertama, schooling. Muhammadiyah mengurusi dunia pendidikan. Bayi Ahmad Dahlan mempelopori pendidikan yang mencoba mengintegrasikan antara pendidikan pesantren tradisional dengan modern ala Belanda ketika itu. Nah, ketika Muhammadiyah bergerak dalam dunia pendidikan, apakah itu disebut fi sabilillah ini? Kemudian yang kedua, bidang garap Muhammadiyah bergerak dalam feeding, menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim. Dan Yai Ahmad Dahlan sendiri yang meletakkan dasar pondasi teologi Al-Ma'un atau teologi welas asih. Ketika Yai Ahmad Dahlan mengajarkan surah Al-Ma'un, ini khobar mutawatir ya yang ada di kalangan Muhammadiyah. Dulu Yai Ahmad Dahlan dikatakan atau diceritakan beliau pernah mengajarkan surah Al-Ma'un sampai 3 bulan. Meskipun muridnya sudah hafal surat tersebut, sudah tahu maknanya, sudah tahu tafsirnya, tapi Yai Ahmad Dahlan tidak memindah ke surat yang lain. Sehingga ketika itu di antara muridnya juga mengalami kebingungan. Ini maksudnya apa? Kok kita disuruh apa? Belajar surah Al-Ma'un tersebut. Sampai salah satu dari muridnya yaitu Kiai Haji Suja. Kiai Haji Suja itu bapak PKU Muhammadiyah. Itu berani bertanya kepada Mbah Yai Ahmad Dahlan, Mbah Yai, kenapa jenengan tidak memindah ke surah yang lain? Ternyata jawabannya Mbah Yai Ahmad Dahlan, apakah kamu sudah mengamalkan ayat tersebut? Serentak jawaban muridnya ketika itu, belum Mbah Yai. Maka Mbah Yai Ahmad Dahlan mengajak muridnya untuk mencari anak yatim dan fakir miskin, dikasih makan, dikasih baju, dikasih tempat. Dan Mbah Yai Ahmad Dahlan menjelaskan bahwasanya Al-Ma'un itu tidak sekedar kita hafal, tidak sekedar kita pahami, tapi yang paling penting apa? Kita aplikasikan dalam kehidupan. Ini yang nanti diistilahkan di sejarah Kristen di Barat sebagai teologi pembebasan, theology of liberation. Yang ketika itu orang Kristen Katolik mengutip 1 atau 2 ayat dari Bible, kemudian dipahami dan diaplikasikan. Itu teologinya disebut apa? Teologi pembebasan. Itu lahir 1960-an, Pak. Tapi Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sudah 19 berapa, Pak? 12-an sekitar itu ya. Menunjukkan Mbah Yai Ahmad Dahlan pemikirannya sudah apa? Melampaui zamannya. Luar biasa gerakan yang dilakukan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Kemudian yang ketiga, Muhammadiyah bergerak dalam bidang healing, mendirikan PKU, klinik dan seterusnya. Nah, dakwah-dakwah sosial ini apakah penting untuk digembirakan atau itu masuk fisabilillah atau tidak? Yang digembirakan itu apakah hanya ibadah, Pak? Umat Islam yang penting mau sholat di masjid, yang dibangun masjidnya saja. Tapi kegiatan-kegiatan ibadah ghairu makhdhuh yang padahal itu bagian dari agama, apakah perlu untuk digembirakan? Misalnya orang berinfak itu maunya hanya infak ke masjid. Kalau infak ke apa? Rumah sakit, infak untuk apa, Pak?
menyantuni fakir miskin, kemudian di dunia pendidikan itu males, yang namanya infak ya hanya di masjid, seolah-olah yang perlu digembirakan itu apa? Hanya berkaitan dengan ibadah atau ritual. Sehingga Muhammadiyah ketika itu ingin mengklarifikasi yang disebut sabilullah itu apa? Itu alasan kenapa Muhammadiyah mengangkat sebuah pertanyaan, ma huwa sabilullah. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini alasannya. Karena dalam rumusan madhab, di dalam madhab Syafi'i secara khusus di Indonesia, yang disebut fisabilillah itu adalah orang yang melakukan jihad perang di jalan Allah secara sukarela, mereka tidak mendapatkan gaji dari negara. Itu yang disebut apa? Sabilillah. Wa fi sabilillahi ghazin ihtasab. Itu dalam Alfiyah Zubat ya. Wa fi sabilillah, dan di dalam jalan Allah itu ghazin, tentara ihtasab yang berjuang secara sukarela tidak mendapatkan gaji dari negara. Itu yang berhak mendapatkan zakat. Berarti kalau tentara sekarang digaji oleh negara, Pak, itu tidak mendapatkan apa? Hak zakat. Tapi dalam konteks sekarang, Pak, apakah sabilillah hanya dipahami orang yang sukarelawan menjadi tentara, Pak? Dalam konteks sekarang nggak ada ya, Pak, kecuali dalam konteks peperangan. Padahal ada kegiatan-kegiatan umum yang menjadi pondasi tegaknya agama. Ini kalau mau dicarikan bagian dari asnaf tsamaniyah, kira-kira masuk apa? Misalnya mendirikan rumah sakit, jenengan kalau cari dari 8 asnaf itu mau dikategorikan apa gitu. Padahal rumah sakit itu penting untuk disokong. Dunia pendidikan juga semacam itu. Kemudian juga panti asuhan misalnya. Nah, ketika tidak ada dalil yang mendasari apakah infak ini apa, Pak? Infak atau sedekah ini tidak bisa digunakan untuk apa? Sabilullah secara general. Padahal kalau kita pahami sabilullah secara khusus tadi sudah tidak ada di zaman apa? Sekarang. Bisa dipahami atau enggak, Pak? Bisa ya? Oke. Maksudnya apa? Maksudnya sabilullah itu maknanya dua. Ada makna khusus, ada makna umum. Makna khusus tadi, ghazin ihtasab, tentara yang berjuang di jalan Allah tidak mendapatkan gaji dari negara. Itu di zaman Nabi. Jadi kalau disebut fisabilillah itu tentara yang bagian asnaf zakat tsamaniyah nih, Pak. 8 asnaf zakat itu berarti tentara yang sukarelawan tidak mendapatkan gaji dari negara. Itu makna khusus. Dan sehingga di kitab-kitab fikih, Pak, itu sebagaimana fikih Syafi'i dulu di Indonesia itu 1926-an para ulama Indonesia, Pak, itu bagaimana hukumnya zakat diberikan kepada masjid, diberikan kepada sekolahan, diberikan kepada panti asuhan, rumah sakit. Hukumnya tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Nah, mau dikategorikan asnaf yang mana, Pak? Fisabilillah, makna fisabilillah apa tadi? Tentara yang sukarelawan tidak mendapatkan gaji dari negara. Ini tafsir yang ketika itu muncul. Nah, sehingga Muhammadiyah ingin melakukan reinterpretasi, penafsiran ulang terhadap makna apa? Sabilullah. Sehingga dalam pandangan Muhammadiyah ketika itu dirumuskan yang disebut sabilillah itu sabilullah, sabil itu torik, artinya apa? Jalan. Sabilullah berarti apa? Jalan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah at-tariq al-muwassil
ila ma yardahullah, jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah. Min kulli amalin adzina bihi Allah, dari setiap perbuatan yang diizinkan oleh Allah. Tujuannya li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, wa tanfidi ahkamihi, dan mengaplikasikan hukum-hukum Allah. Itu yang disebut apa? Sabilullah. Berarti sabilullah itu setiap apapun yang kita lakukan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah, dari setiap amal yang diizinkan oleh Allah, yang tujuannya li'ilahi kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Yang kedua apa? Wa tanfidi ahkamihi, dan mengimplementasikan hukum-hukum Allah. Kalau Bapak dan Ibu sekalian pergi ke sini ya, meluangkan waktu. Meluangkan waktu itu berat atau enggak, Pak? Tubuh. Berat, enak ngobrol ya. Sama temennya kan enak ya. Kalau ngaji itu kadang seneng, kadang enggak gitu. Apakah itu fisabilillah? Sabilullah atau enggak, Pak? Sabilullah atau enggak, Pak? Kok enggak berani? Berarti jenengan di kesini tuh enggak berani jawab kan? Enggak berani mengatakan saya fi sabilillah. Orang mencari ilmu itu fisabilillah atau enggak? Nah, kenapa kok kita kategorikan fisabilillah? Karena ini jalan yang menjadikan Allah apa? Ridho atau enggak? Kalau jenengan pergi belajar ilmu, itu menjadikan Allah ridho atau tidak? Iya. Apakah itu tujuannya menegakkan kalimatullah? Iya atau enggak? Iya, karena kalimat Allah itu bisa tegak jika umat Islam memahami agama. Jika umat Islam apa? Tidak bodoh kan itu. Wa tanfidi ahkamihi, merealisasikan apa? Hukum-hukumnya. Mencari ilmu itu ya fisabilillah. Itu pun didukung oleh sebuah hadis, Pak. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta apa? Yarji'a. Ini hadisnya sahih tapi jarang disampaikan. Man, siapa? Kharaja, yang keluar, fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu, fa huwa, maka dia fi sabilillah, di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai dia kembali. Berarti kalau jenengan keluar meninggalkan tempatnya jenengan untuk apa? Mencari ilmu, itu dihitung apa? Fisabilillah, sampai jenengan apa? Kembali ke rumah itu. Nah, sehingga tadi rumusan fisabilillah dalam pandangan Muhammadiyah ini, Pak, mencoba menafsirkan ulang dari sabilullah yang ketika itu dipahami secara apa? Sempit, bahwasanya sabilullah itu hanya berkaitan dengan tentara yang melakukan jihad secara sukarela, tidak mendapatkan apa? Gaji dari negara. Sehingga kegiatan-kegiatan sosial sekarang tidak mendapatkan bagian dari apa? Zakat. Kan yo repot, Pak. Wong di masa kecil saya ada sebagian kiai yang memberikan fatwa kalau masjid itu nggak boleh mendapatkan bagian dari zakat. Sampai sekarang mungkin ada, Pak. Ada atau enggak, Pak? Di beberapa tempat yang kiainya terlalu kaku, Pak, memahami apa? Sabilullah. Tapi pandangan Muhammadiyah tidak. Karena sabilullah itu ada maknanya umum, ada maknanya apa? Khusus. Kemudian sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Muhammadiyah boleh menerima zakat, Pak? Boleh atau enggak? Boleh atau enggak, Bu? Muhammadiyah menerima zakat? Menerima zakat itu mengelola zakat. Muhammadiyah itu kan kelembagaan. Boleh atau tidak? Nah, kok boleh, kenapa? Ya karena ada lasis ya.
Nah, meskipun Muhammadiyah kelembagaan, karena dia masuk innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah. Jadi di sini bisa dimasukkan apa? Fi sabilillah. Karena sabilullah, sabil kemudian Allah itu ada dua kata yang digabung menjadi satu, itu yang disebut mudhaf ilaih. Kalau sesuatu yang dimudhafkan itu maknanya umum atau general, sehingga kalau dikatakan sabilullah itu maknanya umum, yaitu yang mencakup semua aktivitas yang diizinkan oleh Allah untuk apa tadi? Menegakkan kalimatnya dan mengaplikasikan apa? Hukumnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian sekarang, karena kita di musim politik, ketika kita melihat politik atau perjuangan melalui politik, apakah itu termasuk fisabilillah atau tidak? Politik itu secara umum pandangan masyarakat, oh politik itu kotor, politik itu menghalalkan segala apa? Cara. Politik itu tidak ada nilai-nilai apa? Islam. Ketika kita berpartisipasi di dalam politik, apakah itu bisa dikategorikan fisabilillah atau tidak? Bisa. Nah, sehingga Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana Muhammadiyah melihat perjuangan dalam politik itu? Apakah bisa dikategorikan fisabilillah atau tidak? Muhammadiyah memandang bahwasanya politik itu bagian salah satu dari 4 bagian agama Islam. Ada 4 bagian ajaran agama Islam. Yang pertama akidah, berkaitan dengan apa? Keyakinan, sebagaimana dalam hadis Jibril itu, ketika Jibril datang kepada Nabi, tanya kepada Nabi tentang mal iman, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil iman, tolong kasih tahu saya tentang iman. Nabi Muhammad merespon apa? Al imanu an tu'mina billah, iman itu kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih, dan kamu beriman kepada takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Itu yang disebut akidah yang harus kita imani, dan sudah dirumuskan oleh Muhammadiyah dalam Kitabul Iman, sebagaimana dalam HPT jilid 1. Yang kedua, ibadah, berkaitan dengan ritual, contohnya sholat, puasa, haji. Ini apa? Ibadah atau ibadah makhdhah. Kemudian akhlak. Akhlak itu berkaitan dengan apa? Etika. Karena tujuan atau misi diutusnya Nabi itu apa? Innama bu'itsu liutammima mahasinal akhlak atau makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan apa? Akhlak. Kalau akidah ibadah sudah final, Pak. Kita harus sami'na wa ta'na. Namanya akidah dan ibadah harus berdasarkan Quran dan hadis. Tapi kalau akhlak itu sumbernya tentu Al-Quran dan Sunnah. Tapi apakah akhlak itu boleh dibangun atas sumber budaya atau tradisi, Pak? Boleh atau enggak? Boleh atau enggak, Pak? Kalau orang Jawa itu, kalau ada orang tua jenengan lewat, itu biasanya apa? Di depannya apa Pak? Bahasanya apa nih jenenge? Bungkuk.
menunduk itu baik atau enggak? Menurut jenengan baik. Tapi dalilnya mana? Tapi kok kita tetap lakukan, padahal dicari dalilnya juga enggak adanya. Nah, ya unsur sopan santun itu kan diantara sumbernya kan harus didukung dalil agama. Dalil agamanya ada atau enggak? Tidak ada. Tapi kenapa kok kita lakukan? Karena kita memahami akhlak itu tidak harus melulu dibangun oleh dalil agama. Sehingga akhlak itu kadang berkembang. Akhlak itu kadang apa? Berkembang. Satu bangsa dengan yang lainnya itu pasti budayanya berbeda. Makanya ada cross culture ya, budaya yang berbeda itu. Nah, sehingga semacam itu selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i, maka apa Pak? Diperbolehkan. Kecuali ada dalil yang melarang kalau kita apa? Lewat di depan orang terus membungkuk. Artinya budaya atau tradisi itu bisa diakomodir. Meskipun akhlak Islam itu secara umum ya dibangun atas dasar apa? Al-Quran dan Sunnah. Tapi bukan berarti Islam anti budaya. Bisa dipahami Pak? Oke ya, itu. Terus sekarang yang keempat itu muamalah dunyawiyah, interaksi sosial. Nah, kalau jenengan ditanya perjuangan melalui politik itu masuk wilayah mana Pak? Dari empat tadi, akidah, ibadah, akhlak atau muamalah dunyawiyah? Muamalah dunyawiyah. Sehingga dalam pandangan Muhammadiyah, politik itu bagian dari ajaran agama Islam yang masuk dalam konteks muamalat dunyawiyah. Sehingga politik boleh diijtihadi. Boleh apa? Diijtihadi. Kalau akidah dan ibadah sudah final Pak, tidak boleh diijtihadi. Namanya sholat itu yang wajib ya 5 kali, nggak boleh diijtihadi. Zaman semakin sibuk, kita jadikan sholat 3 kali saja, 3 waktu saja, nggak boleh itu. Tapi kalau politik itu penting untuk diijtihadi. Sehingga Muhammadiyah dalam melihat Indonesia ini lahir konsep Darul Ahdi Wasyahadah. Darul Ahdi, Indonesia sebagai negara apa? Perjanjian. Ada konsensus nasional yang dilakukan oleh founding fathers negara kita. Dan ternyata tokoh Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo itu ikut dalam merumuskan apa? Dasar negara kita. Darul Syahadah, Indonesia ini harus diisi dengan berbagai macam apa? Prestasi. Dan Muhammadiyah sudah berkontribusi dalam berbangsa dan bernegara bahkan sebelum Indonesia apa? Merdeka. 3 bidang yang dilakukan oleh Muhammadiyah tadi, feeding, schooling, healing. Ini kan sebelum merdeka sudah dilakukan. Sehingga Muhammadiyah berpandangan Indonesia itu Darul Ahdi Wasyahadah. Sehingga Muhammadiyah tidak menyuarakan kita bangun negara khilafah, kan tidak Pak. Kemudian yang menjadi pertanyaan sekarang, kalau sistem demokrasi kita sekarang memberikan kebebasan setiap warga untuk apa? Menentukan pilihannya. Yang menjadi pertanyaan, apakah itu dulu pernah dilakukan di zaman Nabi? Tidak. Di zaman Nabi para sahabat belum ada istilah pemilu gitu. Misalnya setelah Nabi meninggal, Abu Bakar As-Siddiq kan yang mengganti sebagai khulafa ar-rasyidin. Bagaimana terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq? Ketika Nabi meninggal, Umar bin Khattab mengusulkan supaya Abu Bakar As-Siddiq apa? Dipilih. Tapi
Al-Ansor dan Al-Muhajirin ketika itu juga mengusulkan pemimpin mereka gitu. Tapi tetap Umar bin Khattab yang disepakati untuk dipilih. Dari Abu Bakar pindah ke siapa Pak? Umar ibn Khattab. Umar bin Khattab itu ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq. Terus Umar bin Khattab pindah kemana Pak? Dari Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi Pak, Ghulam As-Syu'bah ibn Mughirah. Umar bin Khattab menunjuk 6 sahabat senior untuk melakukan apa? Musyawarah. Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Abdurrahman ibn Auf, Zubair ibn Awam, Tolhah ibn Ubaidillah, dan Sa'ad ibn Abi Waqqas untuk bermusyawarah. Ini nanti melahirkan sebuah lembaga yang punya otoritas untuk memilih presiden. Kalau konteks Indonesia ya DPR atau MPR Pak. Kemudian dari Utsman pindah ke Ali. Ali tadi juga dibaiat oleh Al-Ansor dan Al-Muhajirin. Artinya sistem ketatanegaraan itu boleh diijtihadi. Sehingga kalau kita dalam konteks sekarang, setiap warga punya hak untuk apa? Menggunakan suaranya untuk menentukan hak pilihnya. Apakah itu bermasalah Pak? Atau ini kan sistem apa? Demokrasi. Demokrasi itu apa? Demokrasi itu demos dan apa Pak? Kratos. Demos itu people, kratos itu apa? Rule of people. Kekuasaan di tangan rakyat. Abraham Lincoln ketika berpidato menjelaskan demokrasi, yang disebut demokrasi itu apa? Demokrasi is a government of people. Kekuasaan rakyat, by people for people. Ini yang dikatakan siapa? Abraham Lincoln, menunjukkan bahwasanya politik itu boleh diijtihadi. Sehingga Muhammadiyah berpandangan melihat politik itu dengan optimis, tidak dengan apa? Pesimis. Artinya politik ini sebagai jalan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga kalau jenengan memiliki hak untuk menentukan pemimpinnya secara langsung atau melalui direct election, itu harus digunakan dengan baik dan bersifat apa? Kritis dan sejalan dengan visi dan misi apa? Muhammadiyah. Karena tadi politik dianggap sebagai media amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti politik bagian fi sabilillah gitu. Dan fungsi kita memiliki pemimpin yang baik Pak, itu sudah dirumuskan dalam pandangan ulama-ulama kita, diantaranya Al-Imam Al-Mawardi ketika beliau menjelaskan kenapa umat Islam penting menentukan pemimpinnya yang baik. Dikatakan al-imamatu apa? Maudhu'atun fi khilafatin nubuwah fi khirasatid din wa siyasatid dunia. Kepemimpinan itu diletakkan untuk mengganti tugas nabi. Nabi itu apakah hanya pemimpin agama Pak? Religious leader. Nabi hanya memimpin sholat, mengajak sahabatnya puasa, memimpin haji. Tidak, Nabi juga political leader. Ini pemimpin politik. Ini yang apa? Menghebohkan para sarjana barat Pak. Di antaranya Michael Hart, itu seorang profesor dalam sejarah sains di Amerika. Ketika beliau menulis buku 100 tokoh yang mempengaruhi peradaban dunia, itu meletakkan Nabi di ranking yang pertama. Karena alasannya apa? Nabi itu bukan
religious leader tapi juga political leader, mengalahi tokoh-tokoh yang mempengaruhi peradaban barat. Yesus Kristus itu nomor 3, Isaac Newton itu nomor 2. Kalau Isaac Newton itu kan hanya ilmuwan, berarti bukan tokoh agama. Yesus itu hanya tokoh apa? Agama, bukan tokoh politik. Wong Yesus sendiri itu dalam Bible, Pak, ketika ditanya, kerajaan kamu di mana? Dia jawabnya apa? My kingdom is not of this world. Kerajaan saya bukan di dunia. Ini menunjukkan kalau dia itu sebenarnya tidak punya ambisi berpolitik, Pak. Sehingga tadi Al-Mawardi mengatakan kepemimpinan itu menggantikan apa? Tugasnya apa? Nabi. Dalam apa? Fi khirasatiddin, dalam menjaga agama. Kalau agama ini bisa tegak, Pak, ketika kita memiliki pemimpin yang baik. Ketika pemimpin kita tidak baik, agama ini tidak bisa tegak. Tidak ada kebebasan dalam beragama. Kita di Indonesia apa, Pak? Speaker ini kan bisa suara luar, Pak, ya. Kalau di negara barat nggak bisa kita adzan dengan suara di luar, ya. Kemudian apa lagi, Pak? Kita waktu Ramadan saja darusan itu ada yang non-stop, Pak. Di Mesir, Pak, meskipun itu negara Islam, ya, orang ceramah di publik itu nggak boleh, Pak. Kalau kita di Indonesia, Pak, boleh, Pak. Biasa ceramah, Pak, di publik. Tapi kalau di Mesir ceramah itu harus di masjid. Mau khutbah saja itu ditentukan tagnya, nggak boleh bikin sendiri yang nanti berbahaya bagi penguasa, Pak. Ngomong saja diatur itu. Tapi kalau di Indonesia ini kan ada apa? Kebebasan. Ini pentingnya apa? Tadi memilih pemimpin yang baik. Di Cina ada komunitas namanya apa? Uighur. Kalau dia bulan puasa, itu puasa, Pak, sama pemerintahnya apa? Dipaksa untuk minum air. Di Al-Azhar itu banyak mahasiswa dari Uighur, Pak. Tapi kalau ke Al-Azhar itu enggak secara legal, Pak, secara ilegal. Kalau nanti kalau diketahui oleh pemerintahnya dikembalikan pulang, Pak. Kenapa? Karena tidak ada kebebasan. Nah, Indonesia ini kan mayoritas Islam. Jangan sampai kebebasan beragama hilang karena kita salah menentukan apa? Pemimpin. Makanya tadi Imam Mawardi mengatakan tujuan pemimpin itu fi khirasatiddin, menjaga agama. Yang kedua, fi siyasatid dunya, wa siyasatid dunya, bagaimana mengatur keduniaan. Nah, sehingga bagaimana memunculkan pemimpin yang bisa melakukan dua tugas tadi, Pak. Memproteksi agama, yang kedua apa? Mengatur keduniaan. Sehingga yang mengatur keduniaan ini kan bisa kita simpulkan, Pak, dari paslon itu kira-kira siapa yang terbaik. Itu saja yang mungkin artinya Pak, kesimpulan kita, Muhammadiyah memandang bahwasanya perjuangan dalam politik ini masuk fi sabilillah. Sehingga kalau kita berpartisipasi, dan memang dituntut untuk setiap warga Muhammadiyah memiliki kesadaran politik. Ketika kita tidak memiliki kesadaran politik, Pak, akan menjadi korban politik. Nah, sehingga ketika kita berpartisipasi dalam politik, maka itu fi sabilillah, maka gunakanlah sesuai sebagai apa, Pak? Media berdakwah. Tapi yang menjadi masalah pilihan itu kadang ditentukan apa, Pak? Kepentingan dan uang yang berbicara. Itu PR kita, Pak. Jadi kalau kepentingan dan uang yang berbicara kan politik bukan fisabilillah lagi, Pak. Tapi berdasarkan apa? Kepentingan. Mungkin sekian ya, karena sudah jam 10. Kesimpulan kita, Pak,
berarti politik juga bisa dikategorikan apa? Fisabilillah. Tapi perpolitikan Islam tujuannya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga Muhammadiyah merumuskan etika politik Islam, menunjukkan bahwasanya dalam kita berpolitik harus tetap dimasukkan nilai-nilai Islam. Kalau rata-rata kan banyak diantara kita yang bilang, Pak, politik, kalau bicara politik nggak usah bawa Islam, Pak. Itu jadi masalah nanti. Sehingga tadi kesimpulan Muhammadiyah, politik fisabilillah dan politik sebagai media juga dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kurang lebihnya mohon maaf, ini nggak sah ada pertanyaannya, langsung kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.